mengajukan utang ke saya. Datangi dealernya loh di tempat kerjanya. Beberapa pejabat itu pun masih dicicil juga karena Pak Eri marah-marah terus. Saya tadi itu kan muter-muter di Pemkos ya, Iya, toh. Ada beberapa temanku yang berkeluh kesah saya bahwa ada TPP tambahan penghasilan pegawai itu yang belum cair sejak Februari Januari sampai Februari sampai dan Maret Maret. gitu. Nah, kalau menurut kacamata Pak Imam bagaimana ini? Iya. Jadi saya juga dapat menerima pengaduan plus telepon plus mengajukan utang ke saya. Nah, itu karena TPP tidak cair. TPP ini kan skemanya dari pemerintah memang lebih besar daripada gaji pokok. Misalnya ada PNS yang golongan 3C ya, misalnya. Dia itu gaji pokoknya sekitar 2 sampai 3 juta. TPP-nya 8 sampai 9. Karena itu begitu TPP-nya tidak cair mulai Februari dan ini Maret, padahal biasanya sekitar tanggal 10, ya kelimpungan. Tadi ada yang malu-malu telepon saya, bulat-bulat muter-muter akhirnya ujung-ujungnya apa bisa pinjam uang kayak gitu itu. Terus ada yang WA kayak gitu, pinjamnya nggak banyak-banyak, ya sekitar 1 juta 2 juta untuk bayar kredit motor kayak gitu. Ini menurut saya harus segera diselesaikan lah oleh pemerintah kota, biar pemerintah kota yang memikir lah, yang memikirkan. Karena saya mendengar juga mereka yang kredit ya motor itu sampai didatangi dealernya loh di tempat kerjanya. Kan kasihan untuk ditagih. Saya bayangkan kan mereka kan tidak berniat untuk tidak membayar cicilan, tapi karena memang pemasukannya tidak ada. Karena PNS di Surabaya ini kan juga dapat beban. Pertama kinerjanya sejak wali kota baru ini kan dioptimalkan ya. Kalau enggak ya pasti akan ditegur dengan keras. Kemudian bebannya kan mereka harus 2,5% infak yang katanya zakat itu. Ya, terus kemudian mereka dipotong untuk e-peken. Nah, itu saya lihat e-peken itu ada golongan 3C ya, golongan 3 itu termasuk lurah, sekretaris kelurahan itu bisa dipotong 1 juta per bulan kayak itu. Mereka ketika TPP masih lancar, itu mereka tidak terasa. Apalagi Surabaya juga ada tukin ya, tunjangan kinerja yang dibayarkan 3 bulan. Tapi setelah TPP 2 bulan ini tidak turun, mereka megap-megap. Kalau menurut Pak Imam, kenapa TPP ini nggak molor hampir 2 bulan ya? Saya nggak tahu, Kendalanya apa? ya saya sempat tanya di beberapa pejabat di Pemkot, ini kan se-Indonesia lah. Saya nggak tahu, ada yang bilang katanya gajinya mau dinaikkan, TPP-nya mau dinaikkan. Tapi ketika saya tanya, PNS banyak yang juga belum tentu juga. Tapi bagi mereka, nggak usah naik, nggak apa-apa, yang penting seperti yang lama, tapi jangan telat kayak gitu. Tapi ada juga yang mengatakan, negara ini memang sudah nggak punya uang, sejak COVID ya. Ya mudah-mudahan ini tidak benar lah. Ya. Apa artinya bahwa Pemkos juga tidak memiliki uang? Kalau tadi kan Pak Imam ngomong secara nasional negara. Ya, nada-nadanya sih begitu. Nada-nadanya karena buktinya kemarin kader ya, mulai Pak Mutin, kemudian kader kesehatan yang sekarang namanya kader Surabaya Hebat. Kemarin dijanjikan kan, misalnya insentifnya akan diberikan pada tanggal 10 Maret untuk Januari Februari ya. Ternyata itu pun masih dicicil juga. Jadi yang Januari dibayar 10 Maret, kemudian yang Februari akan dibayarkan 18 Maret ya itu. Nah, ini kan kalau saya ini melihat tanda-tanda Pemkot juga uang ini kita tidak ngomong omset ya. Mungkin pendapatannya juga mendekati normal, tapi uang cashnya, liquidnya, cairannya lah. Cairannya jadi uang cash, uang setara kasnya juga mungkin belum banyak. Kalau solusinya apa Pak Imam? Ya, Karena ini kan belum cair. Kira-kira Pemkos harus bersikap seperti apa? ya kalau menurut saya tidak tahu. Katanya kan ada di Kasda, Silpa itu juga ada. Ya mungkin Pak Eri ini kan pingin kinerja timnya ya ini kan kencang ya untuk melayani rakyat. Jangan Pak Eri kemudian berharap kinerjanya terus digenjot, tapi persoalan-persoalan tadi ya TPP ya kayak gitu-gitu itu tidak selesai. Saya khawatir nanti karena Pak Eri marah-marah terus pasti ini. Yang di sini digepuki terus, tapi karena haknya dia misalnya termasuk TPP ini juga belum didapat. Ini kan nanti akan ada kesenjangan. Yang ini marah-marah supaya timnya kerja keras, sedangkan timnya tidak bisa berjalan cepat karena mikir hal-hal yang seperti saya khawatirkan tadi, didatangi oleh tukang kredit,
kemudian masih mikir, oh masih cari utangan. Nah ini menurut saya kan kurang pas lah. Menurut saya ya kalau saya jadi Pak Eri, nggak tahu mungkin Pak Eri punya cara lah ya. Ditalangi aja dulu lah. Kalau ditalangi, haknya sudah dipenuhi, Pak Eri mungkin boleh mau langsung masuk gigi 4 ke anak buahnya boleh lah.